Halo semuanya, nama saya Jessica Anjana Setio dari kelas 12 IPA. Hari ini saya akan bahas tentang kaidah pencacahan dan peluang. Materi yang akan kita pelajari adalah kaidah pencacahan dan peluang. Yang akan kita pelajari di bab ini adalah kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, dan peluang. Materi yang pertama akan kita pelajari itu ada kaidah pencacahan. Pengertiannya, kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek yang tertentu yang muncul. Nah, kaidah pencacahan ini yang pertama itu ada aturan penjumlahan. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara atau N cara, maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam M plus N cara. Contoh dari kaidah pencacahan ini, Jojo memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Jojo dapat ke kantor dengan kendaraannya? Banyak cara Jojo dapat ke kantor dengan kendaraannya adalah 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan hasilnya adalah 9 cara. Yang kedua, itu ada aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara dan kejadian tersebut diikuti oleh kejadian lain yang dapat terjadi dengan N cara, maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam M kali N cara. Contoh, Dino mempunyai 4 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Dino memasangkan baju dan celana? Banyak cara Dino memasangkan baju dan celananya adalah 4 dikali dengan 2. Hasilnya 8 cara. Nah, yang ketiga ada aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat atau slot adalah cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Contoh, banyak macam bilangan genap yang terdiri atas 4 angka berlainan dapat dibentuk dari angka-angka 5 kali 4 kali 3 kali 3 sama dengan 180 cara. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari ada permutasi. Pengertian, permutasi adalah penyusun atau pengaturan sebagian atau seluruh objek yang diambil dari sekumpulan objek yang tersedia dengan memperhatikan urutan objek. Nah, di permutasi ini dibagi menjadi 3. Permutasi dengan objek berbeda, permutasi dengan objek yang sama, dan permutasi siklis. Rumus dari permutasi dengan objek berbeda, NPR sama dengan N faktorial per N kurangin R faktorial. Permutasi dengan objek yang sama, rumusnya itu N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, dan seterusnya. Sedangkan permutasi siklis rumusnya itu N min 1 faktorial. Bilangan faktorial rumusnya itu N faktorial sama dengan N kali N min 1 kali N min 2 kali N min 3 dan seterusnya. 1 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1. Contoh dari permutasi adalah banyak susunan huruf yang disusun dari kata sama saja. Adalah huruf S itu ada 2, huruf A itu ada 4, huruf M itu ada 1, huruf J ada 1. Nah, jadi caranya itu 8 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial
Hasilnya itu 840. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari itu ada kombinasi. Pengertian dari kombinasi adalah pemilihan objek yang diambil dari sekumpulan objek dengan tidak memperhatikan urutan objeknya. Rumusnya itu n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial. Contoh dari kombinasi adalah dari 7 orang siswa akan dipilih 4 orang siswa untuk menjadi pemain basket yang mewakili sekolah. Banyak cara memilih keempat orang tersebut adalah 7 faktorial per 7 min 4, 7 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Hasilnya itu ada 35 cara. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari ini ada peluang. Pengertian dari peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Rumus peluang ini P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. N dalam kurung A itu maksudnya banyaknya kejadian A yang diharapkan terjadi. Sedangkan N dalam kurung S itu maksudnya banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Contoh dari peluang yaitu adalah dari seperangkat kartu remi diambil satu kartu. Peluang yang terambil kartu as adalah N dalam kurung A sama dengan 4, N dalam kurung S sama dengan 52. Nah, peluangnya itu N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 4 per 52. Contoh soal lain dari peluang itu ada sebagai berikut. Banyak cara mengambil satu koin asli dari 8 koin asli yang tersedia adalah 8 faktorial per 7 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Hasilnya 8. Selanjutnya, banyak cara mengambil satu koin palsu dari 4 koin palsu yang tersedia, yaitu 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya itu 4. Banyak cara mengambil 2 koin dari 12 koin yang tersedia adalah 12 faktorial per 10 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya 66. Selanjutnya peluang terambilnya satu koin asli dan satu koin palsu yaitu 8 kali 4 per 66 sama dengan 32 per 66 sama dengan 16 per 33. Soal selanjutnya yang pertama itu sebuah mata uang logam dilempar satu kali. Berapa peluang munculnya angka? Diketahui N dalam kurung S sama dengan 2 dan N dalam kurung A sama dengan 1. Jadi peluangnya itu N dalam kurung A per N dalam kurung S sama dengan 1 per 2. Selanjutnya sebuah dadu mata 6 dilempar satu kali. Berapa peluang munculnya mata dadu ganjil? N dalam kurung S sama dengan 6, N dalam kurung A sama dengan 3. Maka peluangnya 3 per 6 sama dengan setengah. Selanjutnya dalam setumpuk kartu bridge diambil satu kartu secara random atau acak. Tentukan peluang terambil kartu as. Nah, N dalam kurung S itu
ada 52. Sedangkan N dalam kurung A itu ada 4. Jadi peluangnya itu 4/52, atau dapat kita sederhanakan menjadi 1/13. Yang terakhir, berapa peluang muncul gambar jika sebuah uang logam dilempar sekali? N dalam kurung S sama dengan 2, N dalam kurung A sama dengan 1. Maka peluang peluang muncul gambar adalah setengah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.